dari Medan Merdeka. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kami awali dari berita dalam negeri yang pertama. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mendukung adanya penyelenggaraan We The Fest 2023 sebagai gelaran musik berskala internasional yang nantinya diharapkan dapat turut berkontribusi pada peningkatan kunjungan wisata mancanegara dan juga pergerakan wisata Nusantara di Indonesia. Bukan adanya konser musik. Hal tersebut juga dapat merupakan adanya perpaduan adanya acara yang di dalamnya pun menampilkan antara kesenian, fashion show, dan juga food festival. Adapun We The Fest tahun ini akan diadakan pada tanggal 21 hingga 23 Juli 2023 yang nantinya akan berlangsung di Gelora Bung Karno Sports Complex Senayan, Jakarta dengan program aktivasi seperti Arts Village. Beralih ke berita dalam negeri lainnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum di Tipidum Barreskrim Polri kembali melanjutkan penanganan penyidikan kasus dugaan penistaan agama oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Ramadan mengatakan bahwa penyidik meminta keterangan saksi ahli dari Kementerian Agama, Nadatul Ulama atau NU, Muhammadiyah, dan juga Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Adapun pemeriksaan terhadap saksi ahli tersebut dijadwalkan berlangsung selama 2 hari yang terhitung sejak hari Rabu 12 Juli 2023. Beralih ke berita dari mancanegara, volume kumulatif tunjangan emisi karbon di pasar karbon Tiongkok mencapai 237 juta ton per 30 Juni dengan adanya pendapatan lebih dari 10,19 miliar yuan atau setara per 1 yuannya yakni sebesar Menteri Ekologi dan juga Lingkungan Tiongkok Gong Fa mengungkapkan bahwa di tengah adanya aktivasi Hari Rendah Karbon Nasional pada hari Rabu kemarin waktu setempat, ia pun menyebutkan bahwa Tiongkok telah membangun adanya pasar karbon terbesar di dunia untuk emisi gas rumah kaca dan telah secara signifikan mengurangi intensitas emisi karbonnya. Adapun aktivitas tersebut digelar oleh Kementerian Ekologi dan juga Lingkungan Tiongkok dan juga pemerintah Provinsi Shaanxi serta juga diselenggarakan oleh di wilayah Xi'an, ibu kota Provinsi Shaanxi, Tiongkok Barat Laut. Beralih ke berita dari dunia olahraga. Akibat adanya insiden yang terjadi pada final SEA Games 2023 saat melawan Thailand. Pada pertandingan yang kemudian dimenangi oleh timnas Indonesia dengan skor 5-2 tersebut, sempat terjadi keributan antara kedua kubu. Sejumlah pemain dan ofisial dari kedua tim terlibat adu pukul menjelang pertandingan usai. AFC pun kemudian melakukan adanya penyelidikan terkait kericuhan tersebut
Dan setelah Komite Etik dan Disiplin Badan AFC tersebut pun melakukan pertemuan pada 11 Juli dan didapati keputusan untuk menjatuhkan hukuman kepada pihak-pihak yang terlibat melalui keterangan yang terdapat di laman resmi organisasi. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda masih tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga beragam informasi aktual di dalam portal berita resmi kami di www.rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter @RRI Programa 3. Saya Joshua Sihombing, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Askiara Sabia. Saya pendengar setia Pro 3 di Bukit Tinggi. Dalam sehari saya bisa habiskan waktu berjam-jam dengerin Pro 3. Karena bagi saya, Pro 3 adalah salah satu radio yang bisa membuat pendengarnya jadi pintar atau setidaknya Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Askiara Sabia. Saya pendengar setia Pro 3 di Bukit Tinggi. Dalam sehari saya bisa habiskan waktu berjam-jam dengerin Pro 3. Karena bagi saya, Pro 3 adalah salah satu radio yang bisa membuat pendengarnya jadi pintar atau setidaknya bertambah wawasan. Programnya juga bagus-bagus, dialognya juga seru-seru. Jadi saya suka banget nih dengerin 3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, asas-asas pemilu di Indonesia terdiri dari 6 hal. Asas langsung mengandung makna bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung tanpa ada perantara dan sesuai dengan kehendak hati nurani. Asas umum dalam pemilu yakni memberikan jaminan kesempatan bagi semua warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Pemilu dilakukan tanpa adanya diskriminasi atau hal yang berhubungan dengan suku, ras, agama, dan antar golongan. Asas bebas artinya setiap warga negara bebas menentukan pilihan sesuai dengan kehendak hati nurani dan tanpa paksaan. Setiap warga negara atau sebagai pemilih akan mendapatkan jaminan dan tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Asas jujur yaitu setiap penyelenggaraan pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, dan semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bersikap dan berbuat jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas adil dalam pemilu artinya setiap pemilih berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan bebas dari kecurangan pihak manapun. Indonesia Menyapa Pagi. Anda masih bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan saya Esti masih bersama Anda. Ya, kita akan mengajak
International Studies dimulai. Ada banyak informasi yang bisa kita temukan dan CSIS juga menyebut kalau misinformasi itu ternyata menyasar kandidat Pilpres 2024. Nah, seperti apa bentuk misinformasinya dan bagaimana kita menghadapi serta mencegah agar tidak memicu kegaduhan menjelang pemilu 2024. Kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial dari CSIS, Mas Arya Fernandes sesaat lagi. Nanti sekaligus kami juga mengajak Anda pendengar untuk bisa menyampaikan komentar maupun pertanyaan Anda seputar topik kita ini melalui nomor telepon kami di 021 352 3172 atau bisa di 021 384 4545, 021 386. Ya, tapi yang jelas dari beberapa informasi yang sudah berkembang belakangan ini, yang kemudian perlu kita kritisi bersama adalah bahwa kita tentu tidak ingin polarisasi pemilihan politik yang membelah masyarakat beberapa tahun yang lalu kembali muncul. Karena tahapan-tahapan pemilu yang saat ini terus bergulir, ini kita juga perlu untuk mewaspadai adanya potensi penyebaran misalnya berita bohong ataupun misinformasi yang nanti dapat meningkatkan suasana menjadi panas. Kita ingin pemilu 2024 menjadi pemilu damai untuk memilih nanti wakil rakyat maupun presiden dan wakil presiden. Nah, bagaimana pula nanti komitmen dari partai politik dalam menanggulangi penyebaran misinformasi tersebut. Karena parpol kan sebenarnya juga menjadi salah satu komponen yang harus untuk Anda yang ingin bergabung, silakan 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375 atau 021 386 6712. Untuk Anda yang ingin bergabung, menyampaikan komentar Anda melalui WhatsApp, Anda bisa kirimkan ke 081 399 399 888. Kita sapa dulu, pendengar sudah bergabung, ada Pak Toar di Manado. Silakan Pak Toar, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Esti Pak, masih dengan Esti. Ya, ini mengenai misinformasi Pak. Kan kita tidak ingin ada berita bohong, ya. Misinformasi yang Nampaknya terjadi. di sini bahwa kan saya punya IKTP. Ya, saya punya IKTP dan kartu keluarga. Ya, melalui sudah masuk di DPT Pak. nasional, ya kan? Jadi jangan ada orang-orang yang bermain dengan nomor saya. Okay. NIK maksudnya Pak. Pergunakan nomor saya, ya. Saya akan tuntut dalam hukum. Bapak sudah cek nama Bapak sudah masuk di DPT ya, kan bisa tuh cek online Ya, Pak. Ya. Sudah masuk di DPT, daftar pemilihan tetap. Baik. Apa harapannya Pak Toar seputar pelaksanaan pemilu mendatang Pak? Ini soal informasi-informasi yang berkait dengan pemilu. Jangan sampai ada informasi yang salah, berita bohong, atau hal-hal yang kemudian menyesatkan begitu Pak. Oh, Iya. Ya, Oke. Pak Toar. Ya, kan ada Bawaslu. Baik. Jadi kita percaya pada bagaimana kerja Bawaslu ya. Oke. Terima kasih banyak. Baik, Pak Toar di Manado, terima kasih sudah bergabung. Itu dari CSIS mendapatkan data seputar operasi penyebaran informasi yang tidak benar atau misinformasi terkait pemilu yang sudah dimulai. Saya sudah tersambung bersama dengan Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes. Mas Arya, selamat pagi. Selamat pagi, Evi. Ya, dengan Esti, Studio Pro 3. Baik, Mas Arya, ini CSIS sebenarnya temuan datanya gimana? Kok misinformasi sudah dimulai ini? Informasi bagaimana ini? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya pendengar RRI dan Pro 3.
Jadi kita melakukan semacam observasi sederhana untuk mendeteksi apakah penyebaran misinformasi itu sudah dimulai dan seberapa besar kemungkinannya akan menyebar di pemilu nanti. Ya. Nah, tapi tentu kami juga melihat bagaimana kalau kita lihat di dua pemilu sebelumnya itu memang tren penyebaran informasinya sangat tinggi pada saat polarisasi politik di tingkat masyarakat juga tinggi. Nah, misalnya ketika itu terutama Pak Jokowi menjadi sasaran misinformasi yang banyak ya. Nah, kemudian menjelang pemilu 2024 kami mendeteksi sebenarnya kelihatan operasi penyebaran misinformasi itu sudah mulai terjadi meskipun isu-isu misinformasinya masih cair dan masih beragam ya, belum terbentuk satu pola yang kuat atau yang belum terbaca polanya isunya akan seperti apa. Meskipun sudah mulai lebih banyak soal manuver-manuver politik yang dilakukan oleh partai-partai dan juga tentu oleh aktivitas-aktivitas Pak Jokowi. Nah, beberapa kemudian kami melihat untuk mengetahui seberapa besar dan apa isu itu, kami mencoba menelusuri melalui Google Trend ya untuk melihat isu-isu apa yang kira-kira tengah tren dalam mesin pencarian Google. Nah, kemudian kami menemukan sebenarnya pencarian masyarakat soal isu pemilu itu sejak Maret sampai bulan Juni atau Mei kemarin itu mengalami penurunan dan mulai naik lagi di sekitar bulan Juni ya. Dan kalau kita lihat secara umum tren pencarian mesin pencari Google terkait isu pemilu itu banyak di Jokowi. Misalnya beliau mengatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan negara, kemudian juga pertemuan dengan Musra, pertemuan dengan PSI, dan pertemuan dengan para editor ya. Nah, itu secara umum ditemukan begitu, dan kami melihat juga, memprediksi meskipun tren penyebaran misinformasinya belum tinggi, dan diperkirakan akan mulai tinggi itu ketika mulai ada kandidat yang definitif ya, yang pendaftarannya akan berakhir pada bulan November, gitu, 25 November. Ya, sudah dimulai itu lebih banyak di platform-platform apa saja, Mas Arya? Ya, sebagian secara umum memang pola penyebaran misinformasi itu banyak beredar di platform media sosial ya. Dan juga tentu aplikasi PAN. Nah, memang pola itu juga terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara demokrasi lain, misalnya India atau Amerika ya, atau Brazil gitu. Di banyak tempat model penyebarannya seperti itu. Seberapa penting kemudian ini perlu kita antisipasi berkaitan dengan kesuksesan maupun keberhasilan pelaksanaan pemilu 2024, Mas Arya? Saya kira ini sangat penting karena misinformasi ini tidak hanya menyasar kandidat capres, tetapi juga menyasar soal penyelenggaraan pemilu. Nah, misalnya dalam pemilu sebelumnya kan disampaikan ada truk misinformasi soal 7 truk kontainer yang sudah tercoblos suara ya. Sekarang juga sudah muncul juga misinformasi soal penyelenggaraan pemilu. Misalnya ada pencurian formulir C1 untuk pemenangan pemilu, kemudian soal hasil pemilu sudah ada, gitu ya, sudah mulai. Misinformasi ini tentu berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena pertama mengurangi kepercayaan publik pada proses
dan tahapan pemilu, mengurangi kepercayaan publik pada hasil pemilu itu sendiri. Oke. Nah, Faktor-faktor apa jadi sih? memang, Aha. ya gimana? Mohon maaf saya potong. Ini Jadi faktor-faktor ya apa? Iya, ya yang oke kemudian silakan. memperburuk itu begitu. Nah, faktor-faktor yang memperburuk itu bisa terjadi kalau penyelenggara pemilu, itu ada KPU, Bawaslu, dan DKPP, itu tidak secara aktif memberikan atau mengkonter terhadap misinformasi tersebut. Oke. Faktor lainnya misalnya tidak ada prevensi internal juga dari partai atau kandidat untuk menahan laju misinformasi. Ya. Jadi kita pernah punya pengalaman sebenarnya dalam COVID-19 bagaimana pemerintah pusat dan daerah dan tenaga kesehatan ketika itu sangat aktif sekali memberikan penjelasan publik tentang informasi-informasi, dan itu berhasil meningkatkan vaksinasi rate kita ya, dan meningkatkan kepercayaan orang pada vaksinasi. Nah, pengalaman bagaimana kita menangani COVID harusnya juga bisa kita lakukan dalam pemilu. Artinya apa? Artinya penyelenggara pemilu dalam hal ini harus aktif betul melakukan klarifikasi misalnya kalau ada misinformasi soal pemilu. Ya. Itu saya kira ya. Oke. Nah, ini sebenarnya siapa sih aktor-aktor pelaku yang menyebarkan misinformasi ini, Mas Arya? Bisa diidentifikasi Ya. tidak sebenarnya? Kalau kita identifikasi berdasarkan hasil-hasil penelitian yang sudah ada dan literatur-literatur soal itu, setidaknya ada beberapa kelompok ya yang di-hire baik oleh biasanya dia di-hire oleh tim kandidat ya. Juga atau di-hire oleh partai politik sebagai cyber armies gitu ya. Biasanya berasal dari partisan buzzer atau buzzer-buzzer yang partisan gitu ya. Atau ada juga yang motifnya itu ekonomi misalnya. Motifnya ekonomi itu dia mungkin tidak punya hubungan dengan partai atau kandidat ya. Tetapi dia menyebarkan misinformasi untuk menarget pemilih-pemilih yang pro atau anti pada kelompok tertentu, sehingga dia akan mendapatkan keuntungan ekonomi, ya, misalnya dari iklan dan segala macam gitu. Nah, jadi ada motifnya yang memang motifnya politik, biasanya itu dari partisan buzzer ya atau cyber armies dari partai atau kandidat, atau kelompok-kelompok yang motivasinya ekonomi ya. Dia mungkin gak ada hubungan dengan partai atau kandidat gitu. Oke. Nah, ini kan menjadi perlu kita cermati karena narasi-narasi yang misinformasi tadi perlu juga ada kontra narasi yang kemudian meluruskan, menyampaikan informasi yang maka sebenarnya siapa saja yang bisa mengambil peran ini, Mas Arya? Yang bisa mengambil peran tentu yang paling utama adalah penyelenggara pemilu ya, karena mostly misinformasi itu menyasar penyelenggaraan pemilu. Yang kedua juga komitmen secara bersama dari peserta pemilu, dalam hal ini kandidat dan partai politik. Ya. Yang ketiga saya kira dari tech platform ya. Tech platform ini juga karena kan misinformasi itu disebarkan melalui internet dan sosial media ya. Jadi tech platform juga penting. Yang keempat saya kira tentu adalah media massa ya, baik cetak, online segala macam, karena dia juga jadi channel penyebaran informasi gitu. Jadi saya kira ya tentu yang keempat ada universitas, masyarakat madani dan segala macam. Jadi saya kira ini adalah tugas bersama untuk menahan laju misinformasi ini, karena kalau kita bentuk itu juga di drive karena misinformasi gitu, sehingga orang menjadi terpolarisasi gitu. Belum nanti kalau misalnya kemudian ada publik yang belum paham, kemudian mengakses informasi menganggap itu sebagai sebuah kebenaran begitu ya? Iya, nah itu yang berbahaya ya. Gitu. Kalau dari sisi penyedia aplikasinya gimana? Ini bisa nggak sebenarnya ikut berkontribusi gitu ya untuk mencegah supaya ini tidak semakin meluas gitu ya, misinformasi? Sebenarnya itu dari penyedia aplikasi atau tech platform itu sudah mulai ada inisiatif-inisiatif untuk memendung laju misinformasi itu. Misalnya soal inisiatif moderasi konten ya, atau misalnya kita nggak usah sebut brandnya, misalnya ada pengiriman pesan berantai itu kalau dulu kan bebas ya, sekarang dibatasi
menjadi 5 gitu ya. Kemudian juga aplikasi-aplikasi medsos lainnya juga sudah saya lihat sekarang mana mereka menyiapkan algoritma itu supaya bisa membendung laju misinformasi gitu. Jadi ini nggak bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu saja. Ini adalah kolaborasi bersama penyelenggara pemilu, peserta pemilu, penyedia aplikasi, tech platform gitu ya, dan pengambil kebijakan di kementerian ya, Kementerian Komunikasi terutama. Gitu. Nah, bagaimana dengan elit politik dan partai politiknya, Mas Arya? Ya, partai politik ini memang gini ya. Jadi memang ada elit politik yang beranggapan bahwa misinformasi itu secara umum memberikan keuntungan elektoral bagi kenaikan atau penurunan suara gitu ya. Saya pribadi belum tahu apakah kita harus uji apakah ada pengaruhnya pada peningkatan atau penurunan suara partai atau kandidat yang disasar gitu ya. Tapi saya kira sebaik harus punya kesadaran bersama juga bahwa penyebaran misinformasi itu membahayakan keutuhan kita sebagai bangsa gitu ya. Nah, dan misalnya kalau kita lihat ya, kasus kerusuhan di Bawaslu yang menewaskan 8 orang dan melukai ratusan orang itu kan diprovokasi karena misinformasi. Begitu juga tindak kekerasan beragama ya, itu juga sebagian besar di beberapa tempat itu juga terdorong karena orang mendapatkan informasi yang salah gitu. Nah, jadi saya kira efeknya dari sisi konflik dan keamanan itu akan terpengaruh kalau misinformasi, juga akan terpengaruh kalau misinformasinya tidak bisa dibendung. Oke. Jadi mitigasinya seperti apa nih yang perlu kita lakukan secepatnya supaya tidak semakin meluas begitu, Mas Arya? Ya, benar. Mas Arya, ya. Praktisnya gimana nih? Mitigasi itu bisa dilakukan dalam beberapa klaster ya. Klaster pertama tentu pemilih ya. Klaster pemilih itu penting memberikan literasi media yang baik bagi pemilih ya. Akses internet kita tinggi, tetapi literasi medianya masih lemah. Nah itu jadi satu loophole yang harus ditutup ya. Yang kedua, memberikan semacam konsensus bersama di antara partai dan kandidat bahwa sebenarnya penyebaran misinformasi itu asumsi saya sementara itu tidak terlalu punya efek elektoral gitu, yang kuat gitu ya. Ada efeknya tapi nggak kuat gitu. Jadi lebih baik nggak digunakan gitu. Nah, yang ketiga tentu dari sisi regulasi ya. Tech platform, KPU, penyelenggara, Kominfo harus duduk bersama ya, untuk menyiapkan satu saja, nggak bisa hanya Kominfo saja gitu, harus semua multi pihak. Ya. Baik, Mas Arya Fernandes, terima kasih sudah bersama Pro3 dari sharing informasinya. Sama-sama. Ya, selamat pagi. Sampai jumpa. Pagi. Ya. Sampai jumpa. Arya Fernandes, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS tadi, Center for Strategic and International Studies, yang menyebut bahwa operasi penyebaran informasi yang tidak benar atau misinformasi terkait pemilu 2024 ternyata sudah dimulai. Dialog Pro 3. Ya, itu tadi kita sudah dapatkan informasi bersama dengan Arya Fernandes, dan kami masih akan terus lanjut untuk membahas topik ini bersama dengan narasumber kami berikutnya. Jadi pendengar, tetaplah bersama Pro3 RRI. Kami juga masih akan hadirkan nanti topik bahasan ini bersama dengan narasumber lain untuk mengupas dari sudut pandang yang berbeda. Kita rasa yakin dengan keamanannya sendiri. Kalau dia merasa aman, dia akan sanggup mentolerir pihak manapun karena dia merasa aman. Tapi ketika orang merasa terancam
apapun yang dipersepsikan sebagai ancaman itu, maka orang akan cenderung untuk ya pasang kuda-kuda atau kemudian melakukan preemptive action untuk mendahului, menyerang dan sebagainya. Ini sebetulnya yang menjadikan problem toleransi bukan hanya di Indonesia tapi di semua masyarakat di belahan dunia manapun. Nah, maka yang pertama-tama harus kita tegakkan bersama-sama adalah prinsip kesetaraan hak dan martabat di antara sesama kita ini. Di hadapan yang lain dengan latar belakang apapun harus setara, harus sama hak dan martabatnya. Karena dalam negara bangsa modern ini semua orang adalah warga negara yang harus setara di depan hukum. Dengan dasar itulah, dasar keyakinan kesetaraan, jaminan hukum bahwa semua orang setara itu, kita bisa membangun toleransi yang lebih jujur di antara kita, yang bukan hanya sekedar lip service, tapi sungguh-sungguh jujur dari hati karena kita semua masing-masing merasa aman, tidak terancam oleh dominasi atau oleh gangguan dari pihak lain. Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk Oase Indonesia. Pro 3. Bagaimana sebenarnya misinformasi terkait baca pres dan pemilu 2024 ini masih menjadi sesuatu yang perlu kita antisipasi supaya nanti pemilu 2024 itu berjalan lancar tanpa kegaduhan. Nah, sekarang saya sudah tersambung bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Viva Yoga Mauladi, untuk bahas lebih jauh bagaimana kemudian peran ataupun kontribusi dari partai politik. Dialog Pro 3. Pak Viva Yoga Mauladi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Mbak Esti, para sama-sama. pendengar Pro 3 FM semuanya. Baik, Pak, ini dari tadi pagi tuh pendengar sudah menunggu topik bahasan soal misinformasi terkait baca pres dan pemilu 2024. Nah, tadi saya sudah sempat minta infonya dari CSIS Mas Arya Fernandes bahwa ternyata sebenarnya partai politik itu juga punya kontribusi yang besar. Bagaimana Anda bersama dengan teman-teman di PAN ini, Pak, mengambil sikap soal ini? Iya, dengan adanya platform media sosial, apakah itu sekarang TikTok, IG, Facebook, Twitter yang sudah terkenal dan sudah menjadi inherent bagi kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk kaum milenial dan Gen Z, ini di satu sisi mendatangkan manfaat, yaitu akan mempercepat proses kesadaran politik masyarakat, tetapi ada efek negatifnya, yaitu semakin eskalatif menyebarnya hoax, ya, berita yang salah, berita yang menipu, berita bohong, sehingga menyebabkan adanya misinformasi atau bahkan disinformasi. Kalau misinformasi itu kekeliruan dalam informasi sebagai kebenaran, tapi kalau disinformasi itu yang menyebarkan sudah tahu kalau itu berita bohong, berita nipu, berita dusta, tapi tetap aja di-share, diamplifikasi. Itu adalah menjadi materi yang harus diselesaikan karena bisa akan terjadi pelanggaran Undang-Undang ITE, penyebaran hoax karena fitnah, ujaran kebencian, itu juga menjadi bagian penting dalam proses untuk menurunkan tingkat kesadaran politik rakyat. Nah, yang pertama, partai politik itu salah satu tugasnya adalah menjadi bagian dari lembaga demokrasi yang harus bertindak demokratis, berpikir demokratis, dan berperan untuk meningkatkan kesadaran politik.
adanya platform media sosial yang mempercepat proses destruksi terhadap kebenaran, maka ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai kemudian platform media sosial itu digunakan untuk kejahatan, untuk penyebaran kebohongan, untuk fitnah, dan itu sudah berlangsung. Kita lihat dalam pemilu 2019 lalu, dari CSIS juga sudah membuat laporan dari hasil riset yang menyatakan bahwa banyak sekali berita-berita bohong, berita-berita fitnah yang menyebar, yang seakan-akan dianggap sebagai kebenaran, dan bagi pemain politik sudah tahu bahwa itu salah, tetap aja disebarkan gitu untuk tujuan-tujuan politik tertentu. Kita perlu mawas diri, perlu untuk mengembangkan kesadaran politik yang betul-betul cerminan dari hati nurani, cerminan dari perasaan yang rasional, memperhatikan, memegang etika, moral, agar jangan sampai kita berpolitik itu dengan menyebarkan berita-berita bohong, berita-berita fitnah seperti itu. Baik, ini Partai Amanat Nasional sudah mendapat temuan mungkin misinformasi yang kemudian terkait dengan partai Anda belum, Pak Vivayoga? Iya, Partai Amanat Nasional juga menjadi objek dari hoax, dari fitnah, dan saya rasa seluruh partai politik pun juga menjadi objek dari hoax itu, bukan hanya partai kami saja. Tapi kami menyadari klarifikasi, ya kan, berita-berita itu harus dijawab secara baik, secara benar, secara edukatif, secara informatif, secara dialogis, agar apa? Masyarakat itu bisa menemukan kebenaran yang sejati dari kenyataan. Kalau kemudian berita-berita dipelintir menjadi misinformasi, bahkan disinformasi, sehingga menyebabkan masyarakat yang belum konsen betul terhadap suatu peristiwa karena dijejali dengan informasi terus-menerus, maka hal itu mungkin saja dianggap sebagai sebuah kebenaran. Gitu. Kalau sebuah kejahatan, sebuah ketidakbaikan dikumandangkan terus-menerus, diamplifikasi terus-menerus, maka apabila tidak adalah sebuah kebenaran, padahal kan fitnah. Gitu. Ya. Mitigasinya dari PAN gimana, Pak? Ada tim khusus mungkin yang patroli cyber? Ada, ya. Kita ada tim khusus untuk mendeteksi sumber-sumber berita dari mana platform itu berasal, misalnya dari Twitter, dari Facebook, dari IG, dari TikTok. Kan kita telusuri ada rangkaian digital yang menyebabkan informasi itu muncul, dari mana sumbernya, keterkaitan dari akun-akunnya, dan seluruh partai politik juga melakukan hal yang sama. Ini sangat mudah untuk mendeteksi akun-akun yang kadang-kadang dari robot, dari buzzer, ya kan, dan dari influencer. Itu kan kita sudah mengetahui. Kalau dari influencer itu jelas ya alamatnya, kemudian namanya. Tetapi kalau dari tidak jelas namanya, kemudian alamatnya juga tidak jelas, nah, kita bisa mendeteksi bahwa itu adalah bagian dari provokasi dan propaganda untuk mendiskreditkan partai. Tapi cuma kita jawab dengan baik, dengan sopan, dan kemudian kita ingin memberikan proses edukasi bahwa cara etika berpolitik itu harus sesuai dengan standar-standar moralitas. Jadi kalau ada narasi yang tadi salah satu bentuk misinformasi, maka ada kontranarasi untuk meluruskan informasi yang tidak betul tersebut, Pak.
Ya, itu harus dilakukan bukan hanya oleh PAN tapi oleh seluruh partai politik atau seluruh lembaga negara atau lembaga swasta punya hak jawab untuk melakukan hal itu, dan itu juga dijamin oleh undang-undang. Oke. Dan dalam hal ini maka ketika ada hoax, maka ada ataupun tidak ada gugatan, saya rasa dari pihak yang berwenang, yang memiliki otoritas, yaitu pemerintah, Kemenminfo, itu melakukan tindakan. Saya baca di tahun 2021 saja, Kemenfo itu memblokir ribuan akun-akun palsu, akun-akun bodong, akun-akun abal-abal yang digunakan untuk melakukan provokasi, propaganda, amplifikasi terhadap berita-berita bohong, berita-berita fitnah. Jadi itu menjadi bagian yang sangat baik bagi demokrasi di era digital. Jadi era digital ini tidak boleh bebas nilai. Era digital ini juga harus tetap pada fatsun demokrasi, ya harus bertanggung jawab. Karena memang platform media sosial itu bukan jejali dengan persyaratan-persyaratan jurnalistik yang sangat formalistik itu, maka dikatakan media sosial itu sebenarnya bukan produk jurnalistik gitu. Tapi pribadi sendiri pun juga bisa untuk mengomentari, membuat pernyataan, mengamplifikasi. Jadi karena itu masuk pada era digital dan harus ada warning bahwa meskipun era digital itu memperluas kebebasan masyarakat untuk berpendapat, mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan yang dijamin oleh Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tetapi juga harus bertanggung jawab. Oke, terima kasih banyak Pak Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Pak Viva Yoga Mauladi sudah berbincang bersama Pro 3. Untuk melawan dan punya mitigasinya juga menghadapi misinformasi yang barangkali nanti kemudian akan banyak bermunculan menjelang pemilu 2024. Dialog Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita. Agenda DPR hari ini. Halo, apa kabar? Saya Tiara Mustika mengajak Anda mencermati agenda kerja Wakil Rakyat Kamis 13 Juli 2023. Pada hari ini terdapat 2 agenda. Kegiatan pertama di jam 10 pagi akan digelar rapat paripurna DPR RI ke-30 masa sidang periode 2023-2028 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 2. Laporan Komisi 11 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan atau fit and proper test calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 3. Persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU tentang energi baru dan energi terbarukan, RUU tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, RUU tentang perubahan atas RUU Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, RUU tentang hukum acara perdata, RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 4. Pidato Ketua DPR RI pada penutup
Parlemen dengan narasumber 1. Anggota DPR RI fraksi PDIP Masinton Pasaribu, 2. Anggota DPR RI fraksi PKB Luluk Nur Hamidah, 3. Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara Gede Pasek Suardika, 4. Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPN Partai Gelombang Rakyat atau Gelora Riko Marbun, 5. Pengamat politik Bawono Kumoro. Acara rapat paripurna dan dialektika demokrasi bisa disaksikan secara langsung di channel-channel media sosial TVR Parlemen. Demikian agenda DPR RI hari ini. Simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI serta dengarkan siaran langsungnya melalui website tvr.dpr.go.id/radio. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa. Agenda DPR hari ini. Bahas tentang bagaimana misinformasi ini bisa menjadi ancaman bagi demokrasi kita, terutama pada pelaksanaan pemilu 2024 ketika kita tidak punya mitigasinya. Bagaimana mengedukasi, bagaimana literasi kepada publik, dan bagaimana kemudian kontribusi dari para penyelenggara, partai politik maupun para politisi dan juga termasuk dari penyelenggara kontennya, begitu ya. Nah, kami sekarang akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan anggota Komisi 2 DPR. Saya bersama dengan Pak Agung Widiantoro untuk mengupas topik ini. Dialog Pro 3. Ya, Pak Agung Widiantoro, selamat pagi, Pak. Halo. Ya, selamat Mbak pagi. Esti, selamat pagi. Salam sehat, Pak. Salam sehat. Oke, Selamat tadi pagi buat seluruh penggemar RRI Pro 3 FM. baik. Gimana, Mbak? Ditunggu ini, Pak. Karena Ya. maka sebenarnya seperti apa sih, Pak, bentuk mitigasi yang perlu dilakukan? Karena kan ini tadi nggak bisa kerja sendiri-sendiri nih, harus kerja bareng nih untuk mencegah hoax tersebut. Silakan, Pak Agung. Ya, Mbak Esti. Jadi memang fenomena-fenomena yang tadi disebutkan itu bagian dari siklus 5 tahunan, di mana di setiap pergantian kepemimpinan dan pengisian jabatan lembaga-lembaga negara selalu ada konflik kepentingan. Bahkan secara tegas saya bisa sebutkan siklus 5 tahunan dalam pemilu ini adalah arena konflik kepentingan yang sah, ya. Menurut saya sah karena apa? Dilindungi undang-undang. Berita ataupun juga propaganda maupun informasi-informasi yang diberikan kepada masyarakat ini harus berdasarkan fakta. Jangan hanya berita-berita hoax ataupun asumsi yang kebenarannya tidak bisa dipegang gitu. Jadi sementara ini saya hanya bisa menyampaikan fenomena itu akan selalu timbul dan tenggelam dalam siklus 5 tahun. Dalam konteks seperti ini, saya hanya ingin mengajak kepada semua pihak, khususnya warga masyarakat. Kita harus pilih dan pilah informasi mana yang kita yakini kebenarannya dan juga informasi mana yang tidak bisa dipegang data akurasinya. Salah satu cara untuk mengontrol supaya tidak kemudian menjadi semakin liar kepentingan politik itu bermain, Pak. Saya rasa ini early warning sistemnya harus kita bangkitkan, kita tumbuhkan untuk semua pemangku kepentingan, semua pihak yang berkepentingan di kandidasi itu, ya. Tidak hanya salah satu pihak saja, tetapi semua yang nantinya akan terjun di dalam perhelatan pemilu sudah barang tentu kita juga harus dengan arif dan bijak sikapi kompetisi di 5 tahunan itu
dengan adu ide dan adu gagasan. Boleh kita mencoba untuk mengibarkan bendera setinggi-tingginya, ya, popularitas, kapasitas. Kita menjatuhkan lawan yang lain. Meskipun ini adalah arena pertarungan konflik yang sah, tetapi juga ada koridor norma ataupun aturan-aturannya. Mana yang boleh, mana yang tidak. Dan juga kepada para pemangku kepentingan di lembaga pemerintah, baik itu kementerian maupun non-kementerian, termasuk juga penyelenggara pemilu dan Bawaslu, sudah saatnya kita duduk bersama, kita eratkan persatuan dan kesatuan, kemudian apa istilahnya, kita berikan peluang yang sama kepada semua bakal calon, entah itu presiden, entah itu calon anggota legislatif, DPD, maupun DPRD, kabupaten, kota, dan provinsi. Jangan sampai kita memberikan ruang sedikit masyarakat, kemudian menggelinding sebagai bola salju, kemudian akan merusak sendi-sendi persatuan kita. Kita punya sendi-sendi persatuan, demokrasi, pembangunan demokrasi berdasarkan Pancasila. Saya rasa begitu. Ya, ini data dari CSIS kan menyebut bahwa misinformasi itu ternyata menyasar kandidat Pilpres 2024. Walaupun kita belum punya apa istilahnya, mungkin belum ditetapkan secara resmi, tapi udah mulai banyak gencar di media sosial yang itu adalah ruang-ruangnya very private, sangat pribadi. Maka bagaimana masyarakat perlu lebih hati-hati dan menyikapi ini, Pak Agung? Saya lebih menyarankan kepada semua pihak, terutama masyarakat ya, agar hati-hati memainkan jari jemari kita. Kalau dulu zaman kita kecil diajarkan oleh orang tua kita, mulutmu adalah harimaumu, gitu ya. Tetapi sekarang ini dengan adanya undang-undang IT yang dimiliki oleh Indonesia, dari menerkam siapapun kita kalau membagikan informasi ataupun kabar-kabar hoax yang cenderung fitnah, menjatuhkan. Itu saya mengajak kepada masyarakat dan jajaran pemangku kepentingan, jangan lelah dan jemu untuk kita berikan edukasi, ya, edukasi kepada warga masyarakat. Karena apa? Kita warga negara Republik Indonesia yang terdiri dari beragam suku, bangsa, bahasa, gitu kan. Sudah barang tentu pemahamannya pun juga akan beragam pula, ya. Dan untuk itulah mari bersama-sama kita sikapi pertarungan kepemimpinan dan juga konflik kepentingan untuk bisa meraih jabatan-jabatan kenegaraan di 2024 itu bisa berjalan dengan lancar, aman, dan juga menghasilkan harapan masyarakat. Soal isu-isu terkait persoalan hukumkah, ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila kah, dan sebagainya, itu tidak akan menjadi bola liar kalau para pemangku kepentingan itu kita tanggap. Dan juga kita harus lebih masif lagi memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Kalau masyarakat teredukasi dengan baik, saya rasa tidak akan mudah, tidak akan mempan dipecah belah. Saya rasa gitu. Baik, terima kasih sudah bersama kami Pak Agung. Ya, Terima kasih. Semoga ini aman, damai, gak usah rame-rame gitu ya. Baik, bantu ya. Tapi yang di atas juga jangan gaduh ya Pak ya. Oh jangan, kita tetap jaga. Kita tetap terapkan politik santun gitu. Ya, baik Pak Agung, terima kasih sekali lagi. Selamat pagi, sampai jumpa. Selamat pagi, salam sehat warga sehat. pendengar Pro 3 FM. Sampaikan pesan soal bagaimana kita perlu sama-sama jaga. Jadi early warning systemnya harus dibangun, mitigasi juga harus dibangun supaya misinformasi seputar pemilu 2024 ini betul-betul bisa kita antisipasi. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
Perbincangan saya dengan Pak Agung tadi menjadi akhir dari Indonesia Menyapa Pagi. Selepas ini ada Rudy Zain yang akan temani Anda untuk Indonesia Menyapa Siang, lengkap dengan informasi dan topik pilihan untuk Anda ikut dalam perbincangan kami. Pastikan tetap bersama Pro 3 RRI, saya Esti Sulistia. Selamat pagi, tetap bahagia. Seperti lagu berikut ini dari Melly Goeslaw, Ku Bahagia. Tampil dengan wajah baru, beragam dari seluruh program nasional, live visual streaming, live radio streaming, playlist musik, podcast dan video, artikel berita, dan edu game, user engagement features, berbagi konten, memberi like dan komentar terhadap konten share, live chat dengan penyiar dan antar user, direct message, fasilitas chat personal antar pengguna aplikasi. RRI Playgo tersedia di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Kawan, sudah waktunya, ini sudah saatnya kita memilih untuk Indonesia. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dinamika olahraga.
Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United meraih kemenangan 2-0 atas Leeds United dalam laga perdana pramusim 2023 pertama mereka di Stadion Ullevål, Oslo, Norwegia malam tadi. Gelandang anyar Mason Mount juga melakoni debut di klub barunya itu. 2 gol Manchester United masing-masing dicetak oleh pemain muda Noam Emeran dan Joe Hugel pada babak kedua. Atas hasil positif itu, manajer Manchester United Erik ten Hag menilai timnya sudah memiliki persiapan yang baik untuk menyambut musim depan. Beberapa pemain muda masuk dan mereka cocok. Laga persahabatan selanjutnya Manchester United melawan AS Lyon pada 19 Juli, Arsenal 23 Juli dan menjalani tur Amerika Serikat melawan Wrexham 26 Juli, kemudian Real Madrid sehari setelahnya dan Borussia Dortmund 31 Juli mendatang. Atasi para lawannya Carlos Alcaraz dan Daniil Medvedev sukses amankan tiket semifinal turnamen tenis Wimbledon 2023. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky berikut ini. Dua petenis unggulan, Carlos Alcaraz dan Daniil Medvedev, sukses merebut tiket semifinal Wimbledon 2023. Laga yang dimainkan di Center Court London malam tadi. Alcaraz, unggulan pertama yang tengah berhadapan dengan mantan rekannya, unggulan ke-6 Holger Rune, sukses menang dengan straight set 7-6, 6-4, dan 6-4. Petenis nomor 1 dunia asal Spanyol itu mencari titel Grand Slam kedua di dalam karirnya. Satu-satunya gelar utama Alcaraz terjadi di Amerika Terbuka 2022 lalu. Sukses amankan semifinal, Alcaraz menyebut kemenangan ini bagaikan mimpi bagi dirinya. Ini bagi mimpi bagi saya, bisa bermain semifinal di Daniil Medvedev yang diunggulkan di tempat ketiga berhasil menghentikan kejutan petenis Amerika Serikat non-unggulan Christopher Eubanks. Berdua di lapangan 1, Medvedev comeback dari kekalahan 2 set sebelum menang dengan skor akhir 6-1, 1-6, 4-6, 7-6, dan 6-1. Sempat tertekan dan hampir kalah, Medvedev bersyukur dapat membalikkan keadaan atas lawannya tersebut. Ini perasaan yang hebat, itu adalah pertandingan yang sangat sulit dan sangat dekat untuk kalah. Tapi senang akhirnya saya berhasil menyatukan diri kembali, di mana ada momen dalam pertandingan saya. Selanjutnya, Medvedev akan menantang Alcaraz untuk memperebutkan satu tiket ke final Wimbledon 2023. Kedua petenis baru berjumpa 2 kali dan sama-sama mengantongi kemenangan. Sebelumnya, Alcaraz memenangi pertarungan terakhirnya kontra Medvedev di final Indian Wells 2022. Namun, Medvedev sukses mempecurangi Alcaraz di babak kedua Wimbledon 2021. Sedangkan hasil laga lainnya, petenis Indonesia di nomor tunggal putri, petenis unggulan ke-6 Ons Jabeur berhasil membalaskan kekalahan di final tahun lalu melawan juara bertahan Elina Rybakina. Jabeur yang berasal dari Tunisia memetik kemenangan 6-7, 6-4, 6-1. Unggulan 2 Aryna Sabalenka juga meraih tiket semifinal. Petenis Belarusia unggulan 2 itu menang mudah atas petenis veteran Amerika Serikat Madison Keys 6-2, 6-4. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3, RRI.
Informasi dari ajang balap sepeda, Jasper Philipsen menjadi pebalap kedua yang masih aktif yang memenangi sedikitnya 4 etape dalam satu ajang Tour de France setelah Mark Cavendish ketika ia mengalahkan Dylan Groenewegen dan Phil Bauhaus di Moulins, Perancis. Pada etapa 11 dengan rute datar sejauh 179,8 km di Clermont-Ferrand itu, juara bertahan Jonas Vingegaard dari tim Jumbo Visma menjaga kaos kuning sebagai pemuncak klasemen sementara dengan margin yang tidak berubah, yaitu 17 detik di depan rivalnya. Tadej Pogacar dari tim UEA Emirates, pasukan Jumbo Visma Van der Aert ketika Groenewegen memimpin lomba dan melancarkan sprint. Philipsen memainkan taktiknya dengan memanfaatkan aliran udara kosong atau slip sprint di belakang pebalap tim Joyko Alula di tengah absennya rekan satu timnya di Alpecin, Mathieu van der Poel pada akhir etape hari itu. Etape 12 Tour de France masih menyusuri rute berbukit dengan jarak 168,8 km dari Rouen ke Belleville sebelum 3 etapa pegunungan secara beruntun pada 3 hari berikutnya. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. PP Perbasi berencana mengundang sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Barat untuk menggelar tes event di Indonesia Arena. Ini akan menjadi uji coba terakhir di Indonesia Arena sebelum Piala Dunia Bola Basket FIBA Basketball World Cup dihelat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Litiloli. Kalau dari Perbasi targetnya harus penuh terus itu. Kalau penuh terus berarti untuk menggelar tes event di Indonesia Arena. Rencana ini disampaikan Ketua Umum PP Perbasi Dani Kosasi dalam keterangannya kepada media saat menghadiri peluncuran penjualan tiket single game Piala Dunia Bola Basket atau FIBA Basketball World Cup 2023. Menurut Dani, pihaknya telah mengirimkan surat kepada negara-negara yang hendak diundang. Kini hanya menanti respon dari para negara undangan tersebut. Tes event baru kita undang beberapa negara, belum ada jawaban resmi. Rencana awal Agustus akan ada tes event. Boleh tahu Pak negara mana aja yang udah diundang? Yang diundang kalau nggak salah Asia Tenggara berapa negara dan Timur Tengah ada berapa negara. Melalui kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Federasi Bola Basket Dunia FIBA David Crocker dalam keterangannya menjelaskan, tes event yang akan dihelat nanti adalah lebih kepada penyempurnaan untuk melihat sejauh mana semua fasilitas bekerja sesuai fungsinya. So this is how we understand how kerja sesuai fungsinya, jadi itu akan menjadi tes selanjutnya. Tapi sekali lagi, semua yang ada di fasilitas ini disertifikasi berdasarkan standar FIBA dengan persetujuan FIBA. Jadi kita tidak perlu khawatir akan ada masalah. Dijadwalkan tes event di Indonesia Arena akan berlangsung pada 1 hingga 5 Agustus 2023. Tes event ini akan menjadi uji coba pertandingan sejak Indonesia Arena diresmikan setelah setahun dibangun. Sebelum nantinya FIBA Basketball World Cup 2023 dihelat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.
Pecinta olahraga, Asosiasi Sepak Bola Asia atau AFC telah merilis hukuman terkait kericuhan di final SEA Games 2023. Final cabang sepak bola SEA Games 2023 mempertemukan Indonesia versus Thailand di Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja, Selasa 16 Mei 2023. Saat itu, Garuda Muda menang 5-2 dalam laga yang berjalan selama 120 menit dan penuh drama. Ada 2 kali insiden kericuhan antara kedua tim, yaitu menjelang akhir waktu normal dan di babak pertama perpanjangan waktu. Komang Teguh dari Indonesia pun diganjar kartu merah. Ada pula 3 pemain Thailand yang juga diusir. Insiden itu berlanjut diinvestigasi oleh AFC. Hukuman lanjutan untuk pemain dan official tim dalam keterangan AFC, Komang Teguh dihukum 6 laga beserta secara otomatis 1 pertandingan otomatis akibat kartu merah. Komang Teguh juga didenda $1.000 sesuai dengan kode disiplin AFC. Titan Agung turut mendapatkan hukuman 6 laga dan denda $1.000 karena terlibat perkelahian. Taufani Muslihudin mendapatkan hukuman yang sedikit berat dengan absen di 6 laga di level klub dan di negara di bawah naungan FIFA dan AFC menurut bunyi pasal 51 kode etik dan disiplin beserta denda $10.000. Beberapa official timnas Indonesia U23 juga turut dihukum, diantaranya ada Tegar Diokta dan asisten pelatih Sahari Gultom. Informasi dari Liga 1 Indonesia, supporter PSM Makassar merasa kecewa. Tim kebanggaannya belum mampu meraih kemenangan pada kompetisi Liga 1 Indonesia 2023, di mana dari 2 laga yang telah dihadapi meminta kepada supporter untuk menurunkan ekspektasinya pada tim berjuluk Cuku Eja tersebut. Menurutnya supporter harus bisa menerima setiap kenyataan yang terjadi baik kalah, menang ataupun imbang. Bernardo Tavares menambahkan dengan adanya ekspektasi yang terlalu tinggi dari supporter dapat membuat para pemain terbebani. Akan tetap berdiri, tak akan pernah mati. Musim ini ekspektasi kita semua harus kita turunkan supaya kita memang jangan memberikan tekanan terlalu berlebihan kepada pemain-pemain. Mereka adalah orang yang sama yang melakukan pencapaian itu musim lalu. Jadi berikan kita ruang untuk bekerja. Saat ini PSM Makassar menempati peringkat ke-15 klasemen sementara Liga 1 Juli mendatang menghadapi Persikabo 1973 di Stadion Pakansari Bogor.
Klub sepak bola 2024 menghadapi Madura United pada Sabtu 15 Juli mendatang. Pelatih Bali United Stefano Cugurateko memiliki target menang di kandang sendiri karena laga melawan Madura United dilangsungkan di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, markas Bali United. Ia berharap torehan hasil positif pada laga selanjutnya dapat mengerek posisi Bali United yang saat ini berada di klasemen paling bawah, yaitu posisi ke-18. Pasalnya, dalam 2 laga, Bali United menelan pil pahit kekalahan melawan PSS Sleman di kandang sendiri dan tunduk dari Borneo FC pada laga pekan kedua di Samarinda, Kalimantan Timur. Sementara itu, tim calon lawan Madura United FC berada di peringkat ke-6 di papan klasemen karena hasil imbang dengan Persib Bandung dan menang atas Persik Kediri. Kita beralih ke informasi lainnya. Pengurus provinsi atau Pengprov Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Sumatera Utara menargetkan 4 medali emas di Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 2024 Aceh dan Sumatera Utara. Joko Saputra melaporkan selengkapnya. Cabang olahraga pencaksilat menjadi salah satu harapan Utara. M. Sahrir mengatakan dari 22 nomor yang dipertandingkan di PON nanti, IPSI Sumatera Utara menargetkan 4 medali emas. Target tersebut berpotensi melalui nomor seni dan tanding. Sementara Ketua Lembaga Wasit Juri Lili Zairian menambahkan, alasan target 4 medali emas mengacu dari hasil kejuaraan terbuka pencaksilat Piala Kasat tahun 2023 yang berlangsung di Cimahi pada akhir Mei lalu. Dari 8 atlet Sumatera Utara yang diturunkan total meraih 1 medali emas, 1 perak dan 1 perunggu. Dikatakan Lili, ada 2 atlet Sumatera Utara yang membela tim Garuda yang saat ini merupakan atlet Platda PON. Kalau yang dipertanyakan masalah target, 4 emas. Dan semua kelas ini rata-rata semua mempunyai potensi emas. Yang mana satu ini nanti yang paling penting target kita cuma 4 dari 22 kelas yang dipertandingkan. Kalau nanti pun ini untuk mengukur daripada kemampuan Keliat mengatakan saat ini ada 22 atlet Platda yang dipersiapkan untuk mengikuti 18 nomor pertandingan. Pelatih yang akrab disapa Vedo ini mengatakan tim Platda Pencaksilat Sumatera Utara telah menjalani 10 kali sesi latihan dalam sepekan. Namun sejauh ini tim pelatih masih mengaku terkendala dengan peralatan lama sehingga butuh penambahan alat yang baru. Harapannya dengan ada peningkatan seperti ini kita juga butuh seperti yang namanya uji coba. Makanya besar harapan kita kepada KONI agar kiranya bulan 7 ini atau bulan 8 ini beberapa negara akan kita targetkan, yaitu terutama itu Vietnam, Thailand, kemudian Malaysia dan Singapura. Karena mungkin untuk pencaksilat sih yang berkembang saat ini memang di negara di Asia di Asia karena berdasarkan hasil SEA Games yang lalu. Sebelumnya pada PON 2021 di Papua Sebelumnya di PON 2016 Jawa Barat, Sumatera Utara juga harus puas dengan torehan 4 medali perunggu. Demikian Joko Saputra melaporkan.
Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Sumatera Utara tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga Twitter @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam. Halo, saya Dr. Juda Egya. Saat ini saya bertugas di salah satu klinik Pratama Jakarta Utara. Menurut saya, dengerin radio itu keren karena bisa mendengarkan banyak informasi sehingga menambah wawasan pengetahuan kita akan banyak hal. Salah satunya tentang kesehatan. Di Pro 3, saya sering mendengar dialog bersama dokter umum maupun dokter spesialis membahas banyak sekali hal terkait kesehatan. Tentunya ini menjadi Semoga jaya terus di udara untuk mencerdaskan anak bangsa. Saya Cuda Egya, saya Pro 3. Siaran Pro 3 Jaringan Berita Nasional ini juga bisa Anda ikuti 24 jam di kota Bukit Tinggi 95,1 FM, Bengkalis 89,8 FM, Semarang 92,2 FM, Jambi 88,5 FM, dan Jayapura 105,9 FM. Bisa Anda dengar dan lihat lewat aplikasi RRI Playgo atau portal www.rri.co.id. Pemungutan suara meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD, dan DPD RI akan dilaksanakan serentak bertepatan dengan Hari Valentine 14 Februari 2024. Pemilu 2024 diikuti 18 parpol nasional dan 6 parpol lokal Aceh. Pemilih muda pada pemilu 2024 mencapai 107 juta, yakni mereka yang berusia 40 tahun ke bawah pada 14 Februari 2024. Berdasarkan data penduduk pemilih ketimbang laki-laki. Anggaran pemilu 2024 mencapai 76 triliun rupiah, terbagi untuk dua kategori, yakni untuk anggaran kegiatan tahapan dan untuk anggaran kegiatan dukungan tahapan pemilu. Pada pemilu 2024, pemilih disabilitas didominasi tunanetra, disusul disabilitas fisik, disabilitas pilih berdaulat, negara kuat. Indonesia Menyapa Siang. Selamat siang pendengar, senang sekali saya Rudi Zain kembali menjumpai Anda dalam Indonesia Menyapa Siang hari Kamis 13 Juli 2023. Kami memiliki rangkaian informasi yang akan kami sajikan ke ruang dengar Anda di siang hari ini, menemani aktivitas siang Anda, baik Anda yang berada di rumah ataupun Anda yang masih disibukkan dengan kegiatan ataupun aktivitas Anda. Mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan yang Anda jalani di hari ini, di siang hari ini, semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang telah Anda rencanakan. Di antaranya nanti kami akan hadirkan potensi daerah dari beberapa daerah, di antaranya nanti kami juga
Itu pun juga mengenai UMKM di Tanjung Pinang yang terus melakukan inovasi pengembangan produknya. Tidak hanya itu, nanti kami juga akan hadirkan informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Siang. Anda pun terus dapat berbagi informasi kepada kami melalui pesan WhatsApp yang kami miliki di 081 399 399 888. Indonesia Menyapa Siang. Baik pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, siang hari ini kami akan ajak Anda berjalan-jalan untuk mengenal durian super tembaga Kalmunot yang ternyata memiliki harga fantastis. Seperti Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, berjumpa kembali dalam siaran potensi daerah bersama tim pemberitaan dari RRI Sungai Bangka Belitung. Kali ini kami berada di Desa Mislak, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, di mana kita akan membahas terkait potensi durian lokal, yaitu durian super tembaga Klamunot yang menjadi andalan di Kabupaten Bangka Barat dan sudah go nasional. Lalu seperti apa prospek durian super tembaga Klamunot? Kita akan berbincang bersama dengan pegiat durian dari kelompok tani Arga Tani Group, Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat tani. Salam kenal dari saya akan membicarakan tentang durian tembaga super atau yang bisa disebut Klamunot. Klamunot ini adalah durian lokal kita yang berpotensi besar. Yang pertama, dia mempunyai ketebalan yang di atas rata-rata. Terus mempunyai ketahanan 3-4 hari setelah jatuhan. Nah, jadi berpotensi untuk dikirim jarak jauh. Yang pertama memang pohon induknya berasal dari Kecamatan Paritiga di Desa Jebu. Ya, sudah inilah termasuk SDG kita, sumber daya genetik dari Kecamatan Paritiga. Klamunot ini kata Hajulis ya, itu yang kasih nama. Itu kata dia pengen nambah setelah makannya. Ya. Jadi setelah makan pengen lagi, intinya begitu. Untuk sekarang belum ada durian lokal yang bisa menyaingi durian tersebut, dan harga sekarang di itu bisa menjadi pahlawan devisa untuk petani tersebut. Kalau dari segi rasa, dia alkoholik, terus manisnya tinggi, ada pahit, intinya rasanya kompleks. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian tadi kita sudah berbincang terkait dengan potensi durian lokal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu durian super tembaga Klamunot yang ternyata harganya cukup fantastis dan sudah dikirim ke nasional hingga Jakarta. Saya Abdurrahman Aris, sampai jumpa. Beralih ke video potensi daerah lainnya, UMKM di Tanjung Pinang terus melakukan inovasi pengembangan produk melalui program-program dari pemerintah. Apa saja pengembangan produk yang dilakukan sebagai inovasi UMKM di Tanjung Pinang? Reporter RRI Tanjung Pinang, Erita Fitrah melaporkan. Itu kan bisa sekolah nih ya, sekolah PKL ke RRI. Hari ini saya
akan menuju ke rumah produksi salah satu UMKM yang ada di Tanjung Pinang. Kita akan melihat bagaimana produk yang dijualnya saat ini yang kabarnya sudah juga masuk dalam bazar pameran di Terminal Soekarno-Hatta. Kita akan menuju rumah Mekda. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan Mekda yang merupakan salah satu pelaku UMKM yang di Tanjung Pinang. Nah, kita akan melihat nih bagaimana cara Mekda untuk memproduksi salah satu produk unggulannya yang sudah cukup terkenal di Tanjung Pinang. Kita akan untuk membuat teh tarik yang menjadi produk unggulan Mekda ini, apa saja sih bahannya yang Mekda gunakan? Baik, Kak Evi, untuk bahan-bahan yang Mekda gunakan pembuatan teh tarik ini terdiri dari serbuk hitam, air mineral, dan susu creamer. Jadi hanya 3 bahan utama saja. Inilah serbuk yang digunakan Mekda untuk membuat Oke, tadi kita sudah melihat bagaimana proses pembuatan teh tarik. Nah, di depan saya ini sudah ada berbagai macam produk milik Mekda yang sudah dibikin dan juga sudah dijual ke masyarakat. Dan kegiatan Mekda di UMKM, Mekda juga merupakan ketua dari UP2K Kota Tanjung Pinang Barat. Nah, di sini seduhan yang Mekda tampilkan untuk kegiatan UP2K ini merupakan teh tarik yang Mekda sebut ini bandrek tea. pendengar dan pemirsa RRI Net, banyak saya dukungan pemerintah ya untuk mendukung agar UMKM untuk RRI Net edisi kali ini. Menarik lainnya yaitu diversifikasi produk anyaman pandan pada UMKM di Kota Gunung Sitoli bersama dengan Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli. Ya, baik pendengar, saat ini saya bersama dengan instruktur pelatihan pembuatan tas dari anyaman pandan, Ibu Dina Roma. Ya, sejak kapan ini pelaksanaan? Terima kasih kasihan semua. Ini pelatihan ini untuk sebenarnya tiap tahun itu selalu ada kegiatan ya, selalu ada kegiatan dari Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM. Dengan bahan pabrik yaitu kulit. Ini hasilnya yang 2 hari ya, ada 5 item ya, ada tempat laptop, ada tas yang lengkap dengan dompetnya, dan ini juga ada tote bag ya, tas untuk bisa dipakai untuk pesta, bisa dipakai untuk ke gereja. Ini kan kita lihat bukan hanya sekedar pelatihan anyaman dasar lagi ya, ya. Ada kegiatan modifikasi. Ya. Kira-kira seperti apa yang bisa dijelaskan untuk menggugah, memotivasi para pelaku kita di bidang kerajinan anyaman? Baik, kalau selama ini kita belajar dasar, tapi hari ini kita tingkatkan lagi, kita buat tas dengan modifikasi daripada kulit, ada macam-macam warna, sehingga juga anyaman kita ini juga atau hasil dan semakin punya nilai tinggi, punya nilai jual. Iya, baik pendengar, demikian wawancara singkat kami dengan Ibu Dina Roma selaku instruktur pelatihan
pelatihan pembuatan anyaman dari pandan. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmita Lombardno melaporkan. Dan kami masih memiliki beberapa informasi menarik lainnya. Setelah tadi sebuah informasi dari Gunung Sitoli, kali ini kami akan ajak Anda menuju ke wilayah Aceh untuk mengenal sebuah benteng yang terletak di desa Berandeh di Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, yaitu situs Benteng Iskandar Muda, bangunan pada abad 16 di masa kejayaan Sultan Iskandar Muda, ternyata memiliki potensi keunggulan objek wisata bersejarah. Munzir Permana dari RRI Banda Aceh melaporkan selengkapnya. Raya, Kabupaten Aceh Besar. Benteng ini dibangun pada abad ke-16, masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Menurut sejarahnya, benteng ini berdiri kokoh di pesisir pantai untuk melindungi wilayah kekuasaannya dari serangan Belanda dan Portugis. Benteng bersejarah ini termasuk dalam Trail Aceh Lehesago atau 3 kerajaan Hindu yang meliputi Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Dan benteng ini kini telah menjadi lokasi objek wisata bagi wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Ya, kita cuma melihat-lihat aja, tapi ini saya yakin ini penuh dengan sejarah-sejarah Aceh masa lalu. Dari beberapa sumber dari rekan-rekan ya, bersih dan tidak ada sampah. Mungkin ini harus dipertahankan ke depannya. Oke. Ada pemugaran lain mungkin. Untuk mencapai ke benteng ini dengan menempuh jarak sekitar 30 km dari kota Banda Aceh atau ibu kota provinsi, benteng ini tidak begitu jauh dari pelabuhan Malahayati, hanya menempuh jarak sekitar 1 km ke arah utara. Benteng Iskandar Muda berbentuk 4 segi atau bujur sangkar yang dibangun di pinggir Sungai Krung Aceh. Struktur pondasi terbuat dari batu kali berwarna hitam dan berpori-pori. Bahan perekat susunan batuan menggunakan campuran lempung dan kapur. Sementara dinding luar dan dalam ditutup dengan yang bagian terluar tampak lebih tinggi dibandingkan 2 dinding bagian dalam. Bagian atas dan bagian bawah dinding benteng dan dalamnya berbentuk oif. Juga pada bagian tengah atas benteng terdapat pula dinding yang diduga bekas ruangan. Dalam upaya perlindungan situs cagar budaya ini, masyarakat juga diajak terlibat untuk berkontribusi melindungi benteng bersejarah. Manfaat sosial ini kan tentu kita harus menggugah pertama kesadaran masyarakat setempat, potensi-potensi apa yang bisa kita kembangkan dengan punyanya benteng, kan seperti itu Pak. Nah, kita juga akan punya formula nanti ke depan, kita juga harus menggali potensinya ke depan bagaimana seperti apa sehingga ini menjadi sebuah milik masyarakat manfaat bagi masyarakat sekitar secara sosial dan ekonomi. Dari Banda Aceh, Munzir Permana melaporkan. Februari 2024 pemilu serentak dilaksanakan. Untuk pelaksanaan pemilu, masyarakat yang boleh menjadi peserta pemilu adalah mereka yang terdaftar di DPT, Daftar Pemilihan Tetap. Merujuk Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018, DPT merupakan daftar pemilih hasil perbaikan akhir yang telah diperbaiki oleh Panitia Pemungutan Suara yang disusun KPU berdasarkan data pemilih pada pemilu terakhir dan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan.
Daftar pemilih tetap akan disampaikan oleh atau formulir C6 dan bisa mencoblos pada pukul 07.00 sampai 12.00 waktu setempat dengan membawa formulir tersebut dan KTP elektronik pada hari pemungutan suara. Sudahkah terdaftar di DPT? Masyarakat bisa memeriksa data yang ditetapkan KPU dalam DPT secara online melalui laman cekdptonline.kpu.go.id. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, asas-asas pemilu di Indonesia terdiri dari 6 hal. Asas langsung dalam pemilu yakni memberikan jaminan kesempatan bagi semua warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Pemilu dilakukan tanpa adanya diskriminasi atau hal yang berhubungan dengan suku, ras, agama, dan antar golongan. Asas bebas artinya setiap warga negara bebas menentukan pilihan sesuai dengan kehendak hati nurani dan tanpa paksaan dari siapapun. Keamanan kebebasan ini juga dijamin oleh undang-undang. Asas rahasia mengandung pengertian bahwa dalam memberikan suara, pilihan dari setiap warga negara atau sebagai pemilih akan mendapatkan jaminan dan tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Asas jujur yaitu setiap penyelenggaraan pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, dan semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bersikap dan berbuat jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas adil dalam pemilu Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kilas Berita. Kilas Berita. Pemerhati perdagangan ekonomi dunia dan politik internasional menyebut hilirisasi mutlak harus dilakukan karena secara ekonomi berdampak pada penguatan nilai tambah. Menurut pemerhati perdagangan ekonomi dunia dan politik internasional Riza Nur Arfani, diskusi pemangku kepentingan soal kebijakan hilirisasi belum efisien dan belum ada peran Kilas Berita. Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dalam rapat paripurna, pimpinan DPR menetapkan 7 anggota Badan Supervisi Bank Indonesia terpilih dan 2 anggota Otoritas Jasa Keuangan terpilih. Keduanya untuk periode 2023-2028. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya. Rizky. Ya, pendengar, saat ini berada di ruang paripurna DPR di Gedung Nusantara 2, di mana saat ini tengah berlangsung rapat paripurna, di mana pimpinan DPR ini memutuskan hasil fit and proper test periode 2023-2028, di mana Wakil Ketua Komisi 11 DPR Amir Uskara yang menyebut ini telah melakukan serangkaian kegiatan fit and proper test yang akhirnya menyepakati nama calon anggota BSBI yang telah dibawa ke dalam rapat paripurna.
Dan berikut pernyataan dari Amir Uskara. 00 waktu Indonesia Barat, Komisi 11 DPR RI menyepakati mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan DPR RI tentang tatib dan menyepakati 7 nama anggota BSBI periode 2023-2028 sebagai berikut. Dan pendengar, Wakil Ketua Komisi M. Husaini, Peter Abdullah, Iskandar Simorangkir, Irwan Lubis, M. Nawir, Agus Hertan Sumanto, di mana Wakil Ketua DPR Lodewijk Paulus ini dengan persetujuan para anggota DPR menyetujui 7 anggota dari BSBI tersebut. Pimpinan Komisi 11 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya. Sidang Dewan yang kami hormati. Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat. Apakah laporan Komisi 11 DPR RI atas hasil uji kelayakan calon anggota Badan Supervisi Bank Indonesia periode 2023-2028 tersebut dapat Dolphy Frederick ini menyebut juga telah melakukan serangkaian kegiatan untuk fit and proper test yang akhirnya ini menyepakati 2 nama calon anggota dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan terpilih yang telah dibawa di rapat paripurna dan dengan pernyataan dari Dolphy. Jadi anggota Dewan Komisioner OJK periode 2023-2028 sebagai berikut. Pertama, Dr. Agusman SE AKP MBA. Dan pendengar, Dolphy menyebut bahwa dua anggota Dewan Komisioner OJK ini yang terpilih itu yaitu Agusman OJK, dan kedua Hasan Fauzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto merangkap ADK OJK. Di mana juga Wakil Ketua DPR Lodewijk Paulus tadi juga dengan persetujuan para anggota DPR menyetujui 2 anggota Dewan Komisioner OJK terpilih. Berikut pernyataan dari Lodewijk Paulus. Sampaikan laporannya. Sidang Dewan yang kami hormati. Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat. Apakah laporan Komisi 11 DPR RI atas hasil uji kelayakan calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2023-2028 tersebut Dolphy Frederick juga menyebut bahwa terkait dengan hasil fit and proper test ini memang dari anggota BSBI maupun juga daripada anggota DK OJK ini telah habis di akhir 2023 sehingga dengan penetapan ini nantinya akan secepatnya dilantik untuk kepengurusan BSBI dan juga dari DK OJK untuk tahun 2023 hingga tahun 2028 mendatang. Dari ruang sidang paripurna Gedung Nusantara 2 DPR, Rizky Supermana, Pro 3 RRI. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Dan kini kami undang Anda dalam Warga Bicara. Anda ingin menyampaikan pendapat ataupun komentar dari tema-tema yang sudah kami sajikan sejak pagi hingga siang hari ini, ataupun 4545 386 2375 386 6712
atau melalui WhatsApp kami di 081 399 399 888. Selain itu pun Anda juga dapat memanfaatkan fitur live chat dalam aplikasi RRI Play Go. Anda masuk dalam aplikasi RRI Play Go, kemudian juga mengikuti atau masuk dalam kanal Pro 3 dan di dalamnya terdapat fitur live chat yang dapat Anda gunakan untuk menyampaikan pendapat ataupun komentar Anda. Dan pendengar, nanti pun kami juga akan hadirkan informasi terkini dari berbagai daerah di tanah air yang langsung disampaikan oleh reporter kami yang kami sajikan dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami. Cuaca di kota Anda siang hari ini bagaimana? Atau ada hal menarik yang memang perlu diketahui oleh pendengar Pro 3 lainnya? Kami persilakan untuk Anda dapat berbagi informasi, sekaligus juga mungkin jam makan siang. Tentu tidak sedikit pula ruas-ruas jalan di kota Anda yang sedikit mengalami peningkatan volume kendaraan juga dapat Anda bagikan kepada kami bagaimana kondisi lalu lintas siang hari ini. Baik, sudah ada Pak Taufik di Bali. Pak Taufik, selamat siang Pak. Selamat siang. Iya, Pak Taufik, Balinya di mana nih Pak? Cuaca lagi cerah di Bali, mendung-mendung sedikit. Oh begitu, ya. Tepatnya di Balinya di mana Pak Taufik? Mengenai ojol ini. Oh ya, siap. Tadi sama rekan saya Esti ya Pak ya? Dihadirkan. Sebenarnya program ojol itu mana, ya, Bapak? Sorry. Ya. Sebenarnya programnya bagus, tapi ada wrong management di situ. Apa itu? Semestinya kan itu kan sebelum meminjamkan uang, istilahnya kan disurvei berapa pendapatannya yang peminjam, apa punya tanggungan apa tidak, dan diarahkan profit mau dikemanakan, istilahnya kan diperdagangkan apa, istilahnya kan ada digunakan apa begitu ya? Nah, gitu ada profit berapa kan semestinya begitu dari pinjol istilahnya. Jadi kan istilahnya kalau menurut saya itu adalah wrong management, kesalahan manajemen istilahnya kan gitu dari pinjol. Wrong management ya, menurut ya, Bapak ya dari peristiwa pinjol ini Pak ya? Iya, seandainya dia ya. Berpartisipasi di siang hari ini Pak. Iya, makasih. Iya. Pak Taufik di Bali yang menyoroti permasalahan pinjol. Tadi dalam Indonesia Menyapa Pagi kami angkat tema tersebut ya, di mana di Jakarta saja pinjol tercatat atau pinjaman pinjol tercatat sebesar 10 triliun lebih. Dan warga Jakarta memiliki atau tercatat sebanyak 2 juta akun pinjol ini. Bagaimana penyelesaiannya dan seperti apa ke depannya? Dan digunakan untuk apa sih dana tersebut? Karena tidak sedikit pula masyarakat Indonesia yang terjebak oleh pinjol ilegal yang sampai dengan saat ini masih menjadi polemik ataupun permasalahan yang terus kami akan hadirkan perbincangannya ataupun hadirkan tema-tema tersebut. Sekaligus untuk juga memberikan literasi keuangan. Terkini dari berbagai daerah yang kami rangkum dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami. Kebakaran bisa terjadi di mana saja. Salah satu wilayah rawan kebakaran adalah dapur. Sebab dari studi yang dilakukan menyatakan penyebab kebakaran yang berasal dari dapur merupakan salah satu